Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue terima kasih yang sudah subscribe, like, and comment di channel gue. Semoga kebaikan kalian dibalas beribu-ribu kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lanang lining yang ingin podcast bareng gue, silahkan hubungin gue di bawah sini dan kita bisa podcast dan lanang ining bisa menceritakan tentang pengalaman horor atau mistisnya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran empok gue yang ingin menceritakan pengalaman sewaktu dia ngobatin orang. Dan dimana empok gue ini dengan sukarela mengobatin orang tersebut. Yuk kita dengerin kira-kira gimana ceritanya nih waktu empok gue ngobatin orang-orang itu. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam, Bang. Dengan Pok siapa nih namanya? Pok Dwi. Pok Dwi namanya. Sehat, Pok ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Semua pokoknya sehat, Pok ya? Iya. Yang penting sehat aja dulu. Amin. Oke, Pok. Langsung aja, Pok. Kira-kira Pok mau menceritakan yang mana, Pok? Waktu pertama nih, saya nggak tahu kalau cucu saya itu kemasukan. Udah diobatin berapa orang, termasuk nenek-nenek maupun orang Jati Asih lah. Jati Asih ada 3 orang, nenek-nenek, kakek-kakek semua tuh ngobatin dia tapi nggak bisa. Sampai abang saya ngobatin tapi nggak bisa. Udah gitu suami saya cerita nih langsung ke saya pulang, yang itu Dika kok tambah parah katanya gitu. Kok tambah parah kenapa? Saya gituin kan. Ngamuk ya katanya, semuanya pada dicakarin, udah gitu tangannya ngecekrem katanya, udah kayak monyet. Kayak monyet. Iya. Wah, saya bilang itu mah parah, Pak. Yaudah, Bapak maghrib saya bilang cari kobangan air saya bilang gitu. Air apaan? Air kebo, mandiin air kebo. Nanti saya beli saya beli dringo dan saya cari daun kelor. Udah gitu saya udah cari, suami saya juga udah nyari kobangan air kebo, mandian air kebo. Saya aduk tuh semua tuh. Daun dringo kayak gimana tuh, Pok? Nyarinya dia batang, belinya di tukang kembang, tapi kembang yang buat orang meninggal, belinya di situ. Seperti pasar-pasar tradisional ada dia. Daun dringo namanya. Bilang aja dringo, nggak usah pakai daun. Bang, beli dringo. Gitu. Nah udah gitu saya tumbuk tuh dringo sama daun kelor. Saya tumbuk ke jalus, saya campur sama air iniannya, kobangan air mandian air kebo. Udah saya campur semua, saya berangkatlah ke Jati Asih ke rumah anak saya. Dari rumah anak saya, tuh anak masih ngamuk, masih tangannya masih ngecerang kayak orang monyet, kayak lagi ngamuk nginin orang lah, sama orang tuanya. Terus saya bilang, ya udah Pak, pegangin tangannya, ntar nungguin maghrib ya. Saya bilang, kok maghrib yang? Iya emang kalau setan tuh maghrib hilangnya, saya bilang begitu kan. Ya udah, pas bunyi azan Allahu Akbar, bukain baju Pak. Saya mandiin dah tuh, saya baca tuh ayat kursi 3 kali. Saya gitu. Saya mandiin, saya usap semuanya dari atas sampai pala, 3 kali saya usap. Nah, saya mandiin, keluar asap kayak asap putih gitu kan. Nah udah gitu saya bilang, wah ini Pak udah mendingan nih Pak, saya bilang gitu kan. Udah nggak ada, tuh anak tidur pules. Udah saya obatin, saya tunggu tuh, maksudnya biar sadar dulu tuh anak, masih masukan nggak. Saya tunggu sampai ada 3 jam apa 4 jam, tuh anak bangun, alhamdulillah hilang dah tuh. Saya sampai bilang, ya Allah terima kasih lah atas bantuannya, saya bilang begitu. Udah tuh Bang, sampai situ. Nah kalau yang saya obatin lagi orang Batu Ceper.
dia punya anak perempuan. Pertama itu teman laki saya, emaknya. Pertama pengen ngurut badan sama saya. Nang, katanya, gue pengen ngurut dah sama bini lu, katanya bini lu jagong kalau masalah ngurut. Tapi kok gue mau ke rumah lu males aja bawahannya ya, katanya gitu. Kayaknya segan, kenapa ya? Nggak tahu gue, kalau kata suami saya kan ngomong gitu. Nah pas udah agak lama, temennya nikahan anaknya, saya diajak sama suami saya ke sana, ke daerah Cilandak. Ketemulah tuh sama temennya, ada juga anaknya yang perempuan, namanya Maudi anaknya. Kok perempuannya umurnya berapa tahun, Pak? Bangsa umur 23 tahun dah tuh anak, umurnya masih muda lah, masih muda 23 tahun. Terus makan, kok saya perhatiin nih anak kok mukanya, saya tanya dulu sama suami, nih anak umur berapa Pak? Ya bangsa 23-24 lah yang, katanya gitu. Emang kenapa? Kok tampang ke 70 tahun, saya bilang. Sama gue kayaknya mudaan gue, padahal umur gue 42 tahun. Tuh anak kok umur kayak 70 tahun. Pas saya lihat kok sampingnya kayak ada batu, itu kayak batu kali diikat sama benang merah. Sama benang merah. Saya bilang, aduh Pak, ini nggak beres nih Pak, saya bilang begitu. Kenapa emang? Lu bilang sama temen lu, saya gituin. Anak lu pernah nyinggung orang nggak, saya gituin. Ditanya lah sama suami itu temennya, Ren, anak lu ada yang ini nggak, pernah sombong nggak mulutnya gini. Setahu dia katanya enggak, katanya gitu kan. Emang kenapa enggak? Kok kalau bini gue lihat anak lu sama lu kayaknya mudaan lu, katanya. Anak lu mah udah nenek-nenek banget ini, katanya gitu. Masa sih, katanya. Iya kamu Ren, saya bilang begitu. Ini saya bilang nih, ini dia demen sama cowok, tapi cowok itu nggak demen. Tapi ada giran dia demen sama cowok. Nah dianya nggak demen, saya gituin kan. Iya katanya, kok tahu sih bini lu, katanya. Coba ngobatin dah, katanya. Siapa tahu sama lu bisa sembuh sama bini lu. Saya diculik lah ke Batu Ceper, dibawa. Saya ngomong tuh, maaf ya Maudi suka ya sama cowok. Iya tante, kata dia. Tapi cowoknya nggak demen ya Maudi, saya gitu. Kok tante tahu sih? Ya iya, mau dibuka nggak nih auranya, saya gituin kan. Boleh tante, katanya. Emang kenapa sih? Enggak, Maudi ngaca deh, saya bilang gitu. Maudi mukanya agak kusam nggak? Iya, kalau ngaca kusam. Ya iya, itu dia pengaruhnya. Saya tutup dulu nih aura gelapnya dia nih, tirainya, maksudnya tirainya itu biar saya nggak kelihatan sama yang ngobatin dia gitu kan. Saya tutup dulu tirai saya bilang, Maudi ini baca ya, saya bilang ikutin saya gitu. Saya buka datu auranya semua udah mendingan. Kok tante tahu sih? Iya saya tahu, ini yang ngobatin kamu. Saya juga tahu orangnya kayak apa, saya bilang begitu. Siapa tante? Orangnya palanya botak kan, segituin aja. Iya, dia belajar ilmu agama tapi digontok, tapi ilmu sesat. Kok tante tahu sih, katanya. Ya iya, Maudi suka kan tuh cowok tapi ditolak kan sama Maudi. Iya. Nah itu makanya dikerjain dia. Nah dikerjain sama orang gontor. Makanya kalau saya setiap ke sono tuh anak untungnya kagak bisa ngelihat saya, karena apa? Saya tirainya saya tutup ke saya, jadi nggak, ini dia yang ngobatin dia. Saya bilang, Maudi ini bakalan nih cowoknya pengen cari tahu, saya bilang cari taunya apa, siapa yang ngobatin kamu. Suatu saat juga rumahnya bakalan kebakar yang dia buat praktek. Nah dapat kabar dari temennya dia yang namanya Moren, kebakar rumahnya yang buat tempat praktek. Kebakar kemarin, alhamdulillah. Malah teriak temen lu ya Pak ya, si Moren, alhamdulillah. Kok bini lu bener nang, gua kalau nggak ada bini lu gua mungkin nggak bisa, kata dia gitu. Saya bilang itu rezeki namanya, kita udah jodoh di sini, saya gitu. Dia dinikahin sama batu itu apa? Di sampingnya ada batu. Dinikahin sama batu, jadi tuh batu kemana-mana ngikut. Gitu. Nah kan diikat sama itu benang merah.
Benang merah. Benang merah itu benang ajaib. Kalau disebut ya benang dari gituan lah. Dari dunia sono lah ya Pok ya. Ya. Makanya saya pas ngeliat kesian juga sih, kok umur segitu mukanya kayak gitu, nenek-nenek. bener-bener udah kayak nenek-nenek yang udah keriput banget gitu. Makanya pas saya mah, kita bukannya kita ini ya Bang ya, kita nolong doang dengan ikhlas lah, kita bilang kita bismillah aja di sini gitu aja. Makanya alhamdulillah saya banyak bisa nolong orang kayak gitu, makanya bisa diterima di mana aja. Terus dulu juga ada kejadian. Pok ngerokok dulu Pok, biar nyantai Pok. Nggak apa-apa kalau di kita mah ngerokok Pok, ntar biar surupan, biar nggak tegang gitu. Dulu juga pernah saya gitu kan, waktu masih ya kerjalah jadi sapam, ngobatin orang. Kasihan juga tuh perempuan, dibuat telanjang sama pacarnya. Astagfirullahaladzim, dibuat telanjang kayak gimana Pok? Gini, jadi mungkin tuh cowok demen, ceweknya enggak, tapi dia ngambil foto secara sembunyi-sembunyi, diguna-gunanya dari foto. Fotonya itu dimasukin ke celana dalam, ke celana dalamnya lelaki. Itu saya liatin, orang nih PT saya, nah depan situ rumahnya tuh perempuan, kok kalau saya lihat tuh cewek, kalau ada lelaki itu, abang peluk saya katanya gitu. Dia telanjang keluar rumah Bu? Iya. Astagfirullah. Telanjang bulat Bang. Gitu nyampe kelihatan, saya bilang astagfirullah, saya samperin lah ibunya, Bu maaf ya Bu, kok ibu nggak tega, ini anak gila kok bisa keluar gini, apa ibu nggak malu sama tetangga atau orang-orang lewat, saya bilang begitu kan. Saya juga bingung Mbak, katanya anak saya mah tadinya nggak begini, kok tiba-tiba asal ngeliat mas-mas itu tuh katanya bisa kayak gitu, katanya dia telanjang bulat minta peluk katanya gitu. Ya udah Bu, bawa masuk aja, coba saya lihat dulu, saya bilang begitu kan. Saya lihat, Bu pernah nggak ibu ngerasa nyakitin atau mbaknya ini nyakitin hati emasnya itu? Enggak Mbak, tiba-tiba anak saya begini aja. Ya udah Bu, sekarang gini, ini ibu kan agamanya apa, saya tanya dulu kan. Agamanya Islam Mbak. Oh alhamdulillah kalau agamanya Islam, ibu banyak zikir ya, terus bagi anak yatim ya nggak usah banyak-banyak lah, saya bilang begitu kan, nggak usah banyak-banyak, seikhlasnya. Kalau ibu punya rezeki, ini saya bantu nih Bu, saya bilang. Ibu ambil air comberan, saya bilang. Air comberan Mbak, kan jijik Mbak, itu kan air kotoran, air aja. Ya udah ibu mau baik nggak anaknya, saya bilang begitu kan. Boleh Mbak, diambillah air comberan, saya usap Mas, buka ininya nih Bang nih, mukanya saya usap 3 kali, saya usap-usap, pingsan tuh anak. Sadar-sadar, kok mah aku telanjang, katanya begitu. Lah emang kamu nggak sadar kamu telanjang dari ini, kalau ngeliat itu najis mah, ngapain ngeliat dia pakai telanjang aja, naudzubillah min dzalik, katanya gitu. Ini kalau nggak ada Mbak ini kamu bisa bener-bener, katanya mungkin kamu udah diperkosa orang, katanya. Betul. Untung ada Mbak ini, katanya yang nolong, katanya gitu. Mbak ini kesian karena jiwa perempuan, katanya gitu. Saya bilang udah Mbak sekarang tutup auranya aja, saya bilang nggak banyak ngaji ya Mbak, saya bilang gitu. Itu waktu dia penyakit kayak gitu lama nggak Pok? Katanya sih udah hampir sebulan. Hampir sebulan, karena saya kan kerja di situ baru, kerja jadi sapam di situ, PT situ baru, PT Neckerman saya dulu kerjanya, baru. Makanya pas saya baru kerja dapat 3 hari apa 2 hari, saya ngeliat tuh perempuan telanjang, saya kan nggak tega, saya juga perempuan, bagaimana kalau jadi saya, kan begitu. Ya makanya saya tegur ibunya gitu. Sembuh. Alhamdulillah. Makanya saya kalau banyak ngobatin orang, bukannya apa, kita nyari berkahnya aja Pok ya. Saya pernah lagi Pok ngobatin yang agak susah, apa guna-guna, santet gitu Pok. Nah, bedanya guna-guna sama santet itu apa Pok?
mungkin santet kan pakai media boneka nih biasanya. Santet mah macem-macem mah. Itu Bang, kalau santet ada yang dari boneka, ada yang dari foto, ada yang dari ludah juga bisa. Apa dari perkataan kita yang kasar juga bisa. Itu macam-macam. Dari rambut. Nah, makanya kan macam-macam, bisa dari manapun bisa. Tapi pernah ada apa maksudnya nemuin gitu yang dari mana gitu, mungkin dari ludah, apa cewek itu ngeludah disantet, apa santetnya sampai parah, sakit sampai setahunan gitu, Pok? Alhamdulillah sih belum kayak gitu, tapi kalau yang diguna-guna sih sering. Kalau santet bukannya apa, itu kan sama aja telu kan. Kalau di daerah kita kan kalau telu itu jarang. Iya. Itu kan daerah-daerah luar kebanyakan. Daerah pedalaman ya, Pok ya. Nah kalau guna-guna, Pok? Ya guna-guna itu saya ngobatin orang banyak, itu udah guna-guna. Ada juga yang kalau dibilang kalau guna-guna ya apa aja, banyak sih. Biasanya. Seperti yang gimana tuh, Pok? Ya itu contohnya guna-guna kayak yang tua anak yang tadi, fotonya dimasukin ke telanjang itu. Mungkin ada yang lain? Banyak sih kalau dibilang guna-guna, itu kayak batu juga kan bisa, itu dari foto dia juga. Banyak kan. Oh itu guna-guna ya, Pok ya. Ada yang kiriman, misalnya kayak kiriman begini, gua nggak suka nih sama dia nih, gua taruhin aja nih barang di rumahnya biar sial ke rumah. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Banyak Bang, kalau mau mah. Iya. Cuman memang tanpa disadari sama tuan rumahnya, Bang. Iya, Pok ya. Makanya kalau orang, kalau saya yang datengin, alhamdulillah sih pasti banyak. Wih rumah gua ada apa? Wih rumah gua tolong liatin. Ada nggak yang naruh barang? Ada nggak yang begini sama gua? Ada nggak yang begitu? Saya bilang. Contohnya kayak Bang Dudung, ada yang ditaruh barang. Kalau Bang Dudung kayak gimana tuh, Pok, ceritanya? Kalau Bang Dudung itu rumahnya ada nenek-nenek, ternyata itu ada yang naruh. Kadang-kadang bingung juga tuh, nenek-nenek kenapa dibawa ke situ gitu. Bukan nenek-nenek dibawa ke situ Bang, batu ditaruh Bang, ditaruh di situ buat penunggu. Ya tuh rumah nggak laku-laku. Ditanam. Juga ada juga buat dagang biar lu nggak laris. Ada yang kayak gitu Bang. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Teman saya nggak dagang, bukan teman sih, saudara. Dagangnya kok nggak laku, telepon ke saya. Wih coba Wih, di warung gua kayaknya biasanya rame kok sepi, ada apa kata dia. Biasanya warung yang ono sepi, yang sebelah gua sama warung gua kok rame, tapi kok tiba-tiba dalam jangka 2 hari, baru 2 hari udah sepi aja. Kenapa ya? Coba ya saya lihat, coba dari sini. Ternyata ditaruh kain pocong. Kain pocong, astagfirullahaladzim. Banyak Bang. Makanya orang kalau dibilang buat begituan mah dengan cara apapun pasti buat dilakuin. Saingan bisnis ya, Pok, biasanya ya. Di sana dagangnya laku mulu nih, gua nggak laku-laku. Ada apa nih kan pasti begitu. Ditaruh deh nih. Nah biasanya tuh, Pok, kalau yang kayak gitu-gitu sama nggak, Pok, kita muja, Pok, buat ini dagangan kita laris biasanya tuh, Pok? Sebenarnya sama aja sih Bang. Orang mau kayak gituan buat apa gunanya? Sama aja kayak muja, tapi apa timbalannya? Makanya apa? Tumbal nyawa, nggak tahu siapa, nggak tahu kerabat, nggak tahu orang lain. Contohnya kan banyak Bang, rumah makan seperti, ya kita nggak bisa bacain ya Bang ya, tapi banyak yang gak inilah. Kenapa dia pelaris? Ada yang pakai air liur, kuntilanak, ada yang pocong, ya bakso, ada itu Bang. Saya pernah makan bakso di suatu tempat. Bukan bakso juga sih, ayam geprek, ayam goreng. Laris banget.
pas padahal mah ada musola tapi kayak bukan musola gitu, kayak rumah biasa gitu buat sholat. Kalau musola ketahuan di situ ada sajadah, atau kalau orang nggak mau bawa mukena ada peminjaman mukena kan di situ. Ini nggak ada sama sekali. Saya makan, tapi saya sebelum makan saya baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Pas saya tengok, aduh, ditetesin. Tetesin air liur apaan, Po? Pocong? Pocong. Oh, kan biasanya pocong tuh, Po, biasanya. Pocong. Sampai saya lihat pocong, aduh, banyak banget. Saya bilang, udah besok jangan makan sini. Makanya nih, Po, saya paling males nih, Po, kalau makan tuh sama orang yang bisa niat. Jadi saya pernah nih, Po, nih punya temen. Jadi kalau setiap makan di tempat ini, jangan Bang Bogel, itu tempat ininya dikangkangin kuntilanak. Terus saya ajak jalan lagi di sini. Jangan Bang Bogel, itu tempatnya ada air liur pocong gitu. Ya udah, kita makan di mana nih? Gitu. Akhirnya saya bilang gitu kan, ini makan di sini aja, jangan Bang Bogel, itu banyak kerak. Jadi buat narikin orang di jalan buat makan di situ. Ya. Banyak sih Bang, di Jakarta itu 100% pada make. Oh, 100% pada make tuh. Nah kalau murni dia sepi, itu jarang yang make. Tapi kalau yang rame, 100% semua make. Nggak halal. Pasti itu pokoknya. Ada, makanya kalau bakso rame, buka kita tutup pancinya, nggak bakal boleh. Tuh. Tapi kita namanya juga makan bakso, nggak mungkin Bang, saya mau buka tutup panci nih Bang, ini nggak boleh pasti. Itu kan rahasia negara kasarnya kan gitu. Tapi kalau misalnya abangnya lagi ini sibuk, saya lihat, aduh nggak jadi deh Bang makan bakso di sini. Kadang-kadang sama suami juga pernah makan bakso waktu itu Pak ya, nggak enak. Kok banyak pelanggan, padahal baksonya nggak enak sama sekali. Kok banyak yang beli, saya aneh di situ. Saya bilang ada apa ini, pas saya lihat buku, waduh, Pak nggak jadi deh Pak makan di sini. Po lihat apaan, kaki bayi ya Bang biasanya Po? Buntut tikus Bang. Astagfirullahaladzim, tuh buntut tikus tuh, ngeri nggak lo? Bakso tikus jatuhnya tuh. Ada Bang. Tapi yang makan lahap aja tuh Po. Iya makanya makan di tempat situ enak Bang, pada ada yang nambah, ada yang ini. Maka saya bilang ini nggak jijik apa gimana nih orang? Kan nggak bisa ngelihat deh Po. Kalau makanya. Po tuh. Makanya saya bilang aduh udah Pak, udah nggak usah deh Pak. Nah seperti yang tadi saya omongin Po, akhirnya saya malam-malam lapar nih Po, habis hujan, pengen makan, ajak bini saya. Saya di sini jangan Pak, di situ katanya kuntilanak, jalan lagi ke sini, jangan Pak, di situ ada pocong. Terus saya jalan ke sini lagi, jangan Pak, di situ ada kerak. Ini kita kapan mau makannya? Udahlah, kerak-kerak deh. Saya bilang, bodo amat lah. Yang penting udah lapar. Yang penting gue udah lapar. Gue mau makan di mana? Bodo amat gitu. Tapi bener tuh Po. Kalau untuk yang pengelari itu biasanya 100% pasti. 100% Pak. Pasti tuh Po ya. Nggak mungkin kosong ya Po ya. Nggak mungkin. Tuh, ketahuan tuh lo. Ketahuan tuh lo lagi. Mungkin ada cerita lain lagi Po, yang mungkin pengalaman Po gitu, waktu ngobatin orang gitu. Apa langsung ketemu sama jinnya? Kalau ketemu jin mah bukannya ketemu lagi. Saya mah tiap hari juga nemu. Tapi pernah berantem nggak Po sama dia Po? Kalau saya sih nggak pernah berantem, tapi kalau dalam mimpi saya berantem. Pernah saya ditongkrongin sama jin gede, lagi tidur. Di sini nih pas banget depan pintu. Saya main ke rumah ponakan. Totalnya ngikutin saya genderuwo. Saya ditongkrong gede orangnya. Saya bilang, lo mau nakutin gua juga gua nggak takut. Lo mau tampang kayak apa juga gua nggak takut. Gua takut sama yang di atas, bukan sama lu. Segitu. Ada kebawa mimpi, saya berantem. Dikerubutin saya sekalian sama kuntilanak merah. Nah, itu Po. Sama kuntilanak merah saya berantem, sama dia berantem. Saya dikerubutin pokoknya.
Saya bilang, lu makhluk Tuhan, gue juga makhluk Tuhan, gue nggak bakalan takut. Saya gitu. Yang ada ntar lu yang pada ngikut gue. Saya takutnya begitu doang. Ya bener, kuntilanak merahnya ngikut saya. Saya melepas karena itu bahaya, makan jiwa. Oh, makan jiwa. Jiwa kita sendiri. Nih Po, ini pertanyaan nih Po, ini kayaknya bagus nih Po nih. Emang benernya kuntilanak ada yang hijau sama yang hitam Po? Kalau kuntilanak hijau itu nggak ada bang, itu cuma peribahasa. Kalau kuntilanak merah itu ada, tapi maaf, itu kuntilanak merah sebenarnya itu yang tabrak hancur. Oh, Kain putihnya darah mulu. Oh gitu Po, makanya jadi dibilang kuntilanak merah Po. Ada juga kuntilanak laki, itu yang kakinya di atas, palanya di bawah. Memang benar ada. Ada tuh Po. Ada. Itu bentuknya laki apa perempuan sih Po? Laki. Oh laki. Itu kalau ketemu dia jangan deh bang, bisa biji kita yang diambil, nggak bisa ketolong. Aduh tuh, kalau laki yang ketemu dia, kalau perempuan masa dia tetap bang kita kena ponjok dia juga mati kita. Ituan kita kemaluan. Oh dia ngincer kemaluan Po. Oh bagus nih saran Po nih, kalau ketemu yang laki yang kakinya di atas palanya di bawah, cabut deh lo. Nih nggak usah deh. Nggak usah jangan ditantang. Jangan ditantang deh Ma Boya. Lebih baik kita mendingan acuh aja di jalanan. Menghindar atau kalau bisa Po ya. Betul. Nah kalau yang merah itu yang Po tadi bilang itu meninggalnya karena hancur. Iya. Jadi dia dibilang kuntilanak merah. Jadi mungkin nggak wajar kali Po ya. Iya, itu dong. Nah kalau pocong Po, pocong suka ada yang hijau bilangnya Po. Nggak ada bang, nggak ada sejarahnya pocong itu hijau, nggak ada. Nggak ada. Putih semua deh Po ya. Mukanya hancur bang, matanya. Aduh. Ngebayangin udah, matanya keluar. Aduh. Pernah bang saya ketemu itu bang, sama pocong. Dia minta tolong sama saya, minta disempurnain. Saya bilang saya nggak bisa, karena lo orang mana, saya nggak tahu asal usulnya. Lebih baik lo cari sama yang bisa dah, saya bilang. Saya nyerah. Saya bilang. Tapi dia minta tolong sama saya, sedangkan dia orang Sulawesi, kita orang mana. Tadinya dia dibunuh bang. Oh dibunuh. Astagfirullahaladzim. Dia dibunuh, dibuang, ditemuin, tapi matanya udah kecongkel, di sini dicopot. Astagfirullahaladzim. Saya bilang saya nggak bisa nolong karena jauhan. Kejauhan. Oh jadi impor ke Sulawesi dong. Nah iya makanya jauh banget bang. Lebih baik itu mending nggak usah diobatin bang. Ongkos juga gitu ya. Tapi suka ada timbal baliknya nggak Po? Kalau kita nolongin dia, nanti nextnya dia akan bantu kita atau nolong kita dalam bentuk apapun Po? Alhamdulillah sih bang, ada. Kita baik sama dia ada timbal baliknya, dia baik juga sama kita. Baik sama kita dalam berupa apa Po? Kita sih nggak minta apa-apa bang sama dia, yang penting lu mau kenal gua, alhamdulillah. Enggak ya udah, akhirnya dia sama saya. Kadang-kadang kalau dia punya rezeki ngasih ke kita. Oh gitu. Dia rezeki dari mana Po? Kan kerja kagak deh Po. Ya namanya kita juga nggak tahu dah bang. Oh, mungkin di dunia sononya dia kerja kali Po ya. Bukan, mungkin dia punya, ibarat kata dia bisikin saudaranya, anggapannya jadi saudaranya ada yang datang ke sini. Oh gitu maksudnya. Jadi melalui orang ya, media juga Po ya, manusia yang tuh datang itu Po itu tuh. Iya. Kasih dia rezeki gitu. Saya pikir dari makhluknya itu Po. Kalau dari makhluk itu saya nggak ada kembang bang sama air mawar. Kembang sama air mawar. Lah iya. Iya. Saya kan juga pembersih kuburan, pernah tuh kejadian aneh juga di kuburan. Om Po pernah bersihin kuburan juga? Saya kan tukang pembersih kuburan. Oh. Abang nih, ada di bang. Saya bukan yang ngomong bohong ya bang, saya ngomongnya kok. Baru juga meninggal belum berapa jam
dikurukan itu tanah, itu keluarganya udah pada keluar. Itu di dalam kuburan nangis bang, dari pelita minta tolong. Oh, di dalam kuburan dia nangis, po. Tolong, ampun. Kagak ada yang dengar, kita ngomong, aduh saya bilang, aduh mungkin gua mati begini apa gimana, kita Walau alam, po, siapa yang tahu ya, po ya. Kalau kata itu, coba lu kamera lu masukin, alah kagak usah lah, kita ngeliatnya aja, dengerin aja udah ngilu. Itu yang itu meninggal cewek apa cowok, po? Yang minta tolong itu, po? Laki. Katanya si masa hidupnya sih berbuat zina. Berbuat zina, gede, ngeri. Tolong gitu, ngilu di situ. Mana pas lagi duduk lagi, di pas di kuburan baru, aduh, saya bilang, aduh, mau kabur kagak enak, itu diem aja deh. Tuh kan. Saya mah banyak cerita. Kok kebanyakan cerita, jadi bingung mau nyerita yang mana nih. Orang mati jatuh dari inian keranda, kita depan kita sendiri. Saya tanya, emang berat pak? Berat bu, makanya sampai jatuh. Ya Allah, saya bilang ampunin dah dosanya dah, kasihan banget. Oh, lagi dibopong jatuh. Mayatnya apa kerandanya, bang? Mayatnya, tuh orang kagak kuat bawa keranda. Keguling tuh di kuburan. Astagfirullahaladzim. Udah pas diangkat lagi di Sekaro ke kuburannya, peti nyamber, dua. Nyamber kuburan dia. Ada tuh di belakang di kuburan Kemiri. Tuh aja apa tuh, po, yang orang itu, po? Makanya saya bingung di situ. Sampai saya bilang, apa ini ujian kita yang pada masih hidup? Saya bilang. Takutnya kan buat kita contoh itu kan, contoh kita yang pada hidup nih, kita kalau berbuat begini, ini hukuman lo. Ini yang buat begini, ini hukuman lo, gitu. Ini nyata nih, gitu. Nah, lo pada masih hidup dan nih, ya kan? Jangan sampai berbuat yang kayak begini. Nah, makanya kan buat contoh-contoh kita yang pada masih hidup, bang. Makanya kita bingungnya gini, kita berbuat di dunia begini, di akhirat kita kagak tahu. Iya. Begitu bang. Makanya kita kalau nolong orang, kita nyari amal ibadahnya aja bang. Amin. Gitu Amin. Tapi kebanyakan gini bang, kita udah ngobatin nih, kita udah nolong gitu orang. Orang nggak ada yang pernah, kita ikhlas, tapi orang itu malah benci sama kita, banyak bang yang gitu bang. Benci? Lah bagaimana ditolong malah benci, po? Serius bang. Banyak yang begitu. Saya nolong orang bang, saya jujur nih. Saya nolong orang udah bukan sekali, 2 kali atau 3 kali. Saya sering ngobatin orang, saya nolong orang. Tapi apa? Mendingan orang jauh kita tolong masih ada ini sama kita. Tapi kalau orang dekat, nauzubillah min dzalik bang. Yang ada kita yang dibenci. Mulut-mulut lancip itu, po, biasanya yang nyambet ngomong sana ngomongnya ini nggak lupa sama waktu ditolong. Banyak kayak gitu bang. Kita cuma gini dong, ya udah gue nyari amal ibadah gue aja udah buat di akhirat. Saya paling jawabnya gitu doang. Amin. Gitu doang. Ya udah deh, po. Ini yang terakhir nih, po. Pesan-pesan po nih dari cerita ini apa nih, po, buat Lanang Dinding, po? Ya kita jadi manusia, ingat Tuhan aja. Jangan berbuat yang macam-macam. Ingat nanti di akhirat aja. Dan juga kalau yang buat para gadis, mulut dijaga, jangan terlalu judes. Bahaya sekarang, mulut adalah harimau sendiri. Itu aja bang, pesan saya. Untuk para gadis tuh, jangan judes-judes. Karena sekarang zamannya udah beda. Nanti bahaya buat diri sendiri, karena mulut adalah harimau. Soalnya bukan apa, ilmu lebih murah bang. Sekarang udah pada murah. Nyawa orang aja 3 juta udah bisa melayang bang. Sekarang, po, ya. Itu doang. Ingat, dukun santet berkeliaran sekarang mah. Banyak bang. Murah ya, po, sekarang ya. Murah sekarang. Oke, Po Dwi, terima kasih nih. Sama-sama bang. Udah mengisi di Suara Misteri Channel. Keren ya ceritanya, dan pesannya juga dari Po Dwi juga harus diingat itu. Yaudah, pantengin terus Suara Misteri Channel. Dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.